Guys, seperti yang sedia kita maklum bahwa negara Indonesia dan juga Rusia adalah sahabat baik. Kini, Rusia masukkan Indonesia dalam daftar negara G8 baru. Dan Prabowo Subianto, musuh Anda belum tentu musuh kami. Apakah yang dimaksudkan oleh Prabowo Subianto? Dan mengapa Rusia memasukkan negara Indonesia untuk daftar negara G8 baru? Ayo sama-sama kita simak info ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi kepada kalian yang menonton ini, saya mengharapkan agar sentiasalah kita sama-sama mensyukuri nikmat yang Allah berikan ke atas diri kita. Dan dengan kehidupan ini dapat kita melaksanakan rutin-rutin seharian kita. Maka itu harus kita ingat, nafas keluar dan masuk ini datangnya daripada Allah SWT. Jadi guys, untuk topik yang akan saya tengok pada kali ini berkaitan dengan negara Rusia memasukkan negara Indonesia menjadi negara daftar G8. Apa G8 nih? Saya baru tahu. Yang saya ingat sebelum nih G20. Yang G20 ini presidensinya adalah Presiden Jokowi ya, untuk pertemuan membincangkan tentang ekonomi. Jadi di sini Rusia memasukkan Indonesia dalam daftar G8 baru ya guys. Apa yang rencana Presiden Putin nih terhadap negara Indonesia. Dan satu lagi info terkait dengan statement ataupun kenyataan Prabowo Subianto, katanya musuh Anda belum tentu musuh kami. Jadi ayo sama-sama kita simak video ini. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya guys. Kepada Anda yang menonton video ini, yang belum subscribe, bolehlah subscribe dia punya channel. Jadi ayo sama-sama kita simak info ini. Oh, Rusia katakan Indonesia akan masuk dalam kelompok negara G8 baru. Wow. Minum guys. Ngopi-ngopi. I think his answer was that your enemy does not necessarily be my enemy. Your enemy does not necessarily be my enemy. Oh. Musuh Anda belum tentu musuh kami. Ini kata-kata Prabowo Subianto. Hey, hola Indomax Indo Magazine. Oke, nah, Magazine. berita yang cukup mantap. Pertama kali ini datang dari pertikaian antar dua negara adiputra, yaitu Mamarika dan Raski Rusia, yang akhirnya turut menyeret nama kita Indonesia nih bos. Wow, diseret nama Akibat Indonesia. pertikaian dua negara raksasa ini, Indonesia pun kali ini tiba-tiba dinyatakan oleh salah satu petinggi Rusia akan masuk dalam kelompok negara-negara G8 yang baru bos, alias negara-negara G8 versi Rusia. Nah, ini G8 versi Rusia ya. Maksudnya di sini dia dengan dia punya apa negara-negara yang dia rasa senang kan. Wah, Indonesia termasuk. jika negara-negara G8 aslinya merupakan kelompok negara-negara termaju di dunia dalam bidang ekonomi dan politik, bahkan di dalamnya ada Rusia sendiri, lantas siapakah kelompok negara G8 baru versi Rusia ini bos? Apakah ini saingan dari G8 Barat dan siapa sajakah anggotanya yang disebutkan Rusia selain Indonesia? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang cukup mantap datang lagi dari pernyataan Pak Prabowo di depan seluruh menhan-menhan Asia Pasifik bos. Dalam kesempatan itu ternyata Pak Prabowo pun di depan semua menhan-menhan Asia Pasifik juga menegaskan bahwa Asia punya cara sendiri untuk menghadapi tantangan dunia saat ini. Bahkan beliau pun mengutip salah satu kata-kata bijak mantan pemimpin terkenal dunia, bahwa musuh Anda belum tentu menjadi musuh kami. Hal ini pun diucapkannya di depan para menhan-menhan seluruh Asia Pasifik. Nah, gimana bos?
Penasaran berita lengkapnya? Memang Cus, penasaran. tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari Indonesia yang dinyatakan berita oleh dari pihak Indonesia. Rusia akan masuk dalam kelompok negara G8 yang baru versi Rusia, bos. Dikutip dari Tribun News, akibat dari operasi militer sangar Rusia ke Ukraina, Amerika pun kini diketahui telah memutus hubungan ekonomi dengan Rusia. Oh, ini Bahkan sejak Amerika dan perang nih kan? antek-anteknya di Eropa pun memberi sanksi ekonomi dan menghentikan pembelian minyak serta gas dari Rusia, bos. Namun seolah-olah tak ambil pusing dengan hal ini, Rusia pun mengklaim bahwa hal ini malah akan menciptakan titik pertumbuhan baru dunia. Oh. Hal itu pun dinyatakan oleh Ketua Duma negara Rusia atau Majelis Rendah Parlemen, yaitu Mr. Vyacheslav Volodin di Telegram pada hari Sabtu kemarin, dari yang Rusia menyatakan bahwa pemutusan hubungan ekonomi tersebut efeknya tidak berarti dan Maksudnya di sini apabila Amerika memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia, dia punya dampak tidak terlalu ketara ataupun kesan tu tidak berapa kesan ya. Dan kalau saya imbas yang sebelum-sebelum ni, walaupun disekat ekonomi ataupun tidak menjalankan urusan perdagangan negara-negara yang memusuhi Rusia ni, tetapi yang saya nampak di sini Indonesia masih lagi tidak mengenakan sanksi dan embargo ataupun yang nampak sekali masih menjalankan urusan perdagangan. Buktinya apabila kapal Pertamina itu telah dihadang oleh sekelompok Greenpeace ya, ketika kapal tu menuju ke sama ada Indonesia ataupun Rusia tu. Di situ nampak bahwa hubungan ekonomi itu masih berjalan Rusia dengan Indonesia. Oh. justru menimbulkan kekuatan baru, di mana salah satunya adalah Indonesia. Mantap Jos nih, bos. Kelompok 8 negara. Ia yang pun tidak- menyebutkan bahwa telah muncul kelompok negara G8 baru atau koalisi 8 negara yang dianggap termaju secara betul ekonomi di Putin ni dunia. sama Menurut Indonesia, Ketua kan, guys? Parlemen ini, sanksi Barat pun telah mengarah pada pembentukan kelompok 8 negara lain, yaitu diantaranya ada China, India, Rusia, Wow. Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki. Ini negara-negara yang 8 tu ya. Wah, ini besar-besar nih. Ekonomi China, ekonomi dunia tu, menguasai ekonomi dunia China ni. Di mana kelompok ini sebanyak 24,4% berada di depan kelompok negara-negara G8 yang lama dalam hal PDB dan paritas daya beli. Nah, Ini yang ke depan atas lagi tegang, bawah pun tegang nih, bos. Artinya kini, Blok Timur pun memiliki kelompok negara-negara termaju dalam bidang ekonomi, di mana salah satunya adalah Indonesia. Wow, Bahkan dikatakan tahniah. bahwa kelompok baru ini berada 24,4% di depan kelompok lama, bos. Yang sebenarnya kelompok lama itu terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika, dan Rusia sendiri. Namun dengan Masa kelompok G8 sebelum ni Rusia pun ada terlibat. Jadi yang ini versi Rusia pula. Wah, ini rasanya tindakan yang untuk diambil sebab Rusia kan dijatuhkan sanksi oleh Amerika, diputuskan perdagangan, ekonomi. Jadi dia tubuhkan satu lagi kelompok G8 yang baru versi Rusia ni dengan mengambil Indonesia menjadi anggota ya. Wow. putusnya Ekonomi hubungan Amerika dan Indonesia Rusia memang serta mantap sekarang, hantaman guys. sanksi Barat Eropa kepada Rusia, maka otomatis Rusia pun mungkin tak dianggap dalam kerjasama negara-negara G8 yang lama. Sehingga ya, Volodin dia pun keluar lah, mengatakan bahwa Amerika Serikat dengan tangannya sendiri telah menciptakan kondisi bagi negara-negara yang mau membangun dialog yang setara dan hubungan yang saling menguntungkan untuk benar-benar membentuk kelompok G8 yang baru dengan Wah, ini mesti Rusia. padu nih. Nah, Apalagi Indonesia apakah ada China, Rusia, India, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki akan bersatu untuk menyaingi ekonomi-ekonomi negara-negara elit global dari pihak Barat
Kita nantikan saja berita selanjutnya, bos. Nanti kita tengok macam mana apa dia punya keputusan. Oke, yang pertama. kemudian berita mantap kedua ini yang datang saya mau dari tahu pidato tegas Pak Prabowo di depan Menhan-Menhan Asia Pasifik, bos. Oh, ini Menhan-Menhan Admin kutip dari Kompas Asia TV Pasifik. dan juga channel resmi IISS. Ini dia channelnya. Dalam forum para menteri pertahanan itu, Pak Prabowo pun menegaskan bahwa negara-negara Asia punya hak prerogatif untuk menggunakan cara diplomasi sendiri dalam menyelesaikan tantangan geopolitik yang meradang. Pak Prabowo juga menegaskan bahwa kami secara sadar bahkan sebelum Indonesia berdaulat, kami telah memilih untuk bebas dan tidak terlibat dalam aliansi militer manapun. Ini karena kami menganggap diri kami harus menghormati semua kekuatan utama dan semua tetangga kami yang merupakan sumber dasar keyakinan ini, ujarnya. Dan beliau pun mengutip pernyataan salah satu pemimpin terkenal dunia yang menjadi korban ketidakadilan, yaitu Bapak Nelson Mandela, bos. Ketika ditanya mengapa beliau menganggap Fidel Castro ataupun Muammar Gaddafi sebagai contoh yang baik, jawabannya ternyata adalah karena musuh Anda belum tentu menjadi musuh kami. Dan Pak Prabowo menyatakan bahwa itulah posisi kami, yaitu posisi Indonesia, bos, yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau pun mengatakan bahwa Amerika membantu Indonesia pada masa-masa kritis. Ia pun juga ingat ketika Australia mendukung kemerdekaan Indonesia dulu, bos. Di mana pada masa itu para serikat Partai Buruh Australia pun sampai mogok demi kemerdekaan Indonesia dan para pekerja Australia menolak untuk melayani kargo Belanda. Kemudian Pak Prabowo pun juga mengatakan bahwa Indonesia juga ingat Rusia yang membantu kemerdekaan Indonesia. Dan ia juga mengatakan bahwa China adalah anggota terkemuka dari gerakan anti-imperialisme, bahkan selalu berteman baik dengan Indonesia. Kami memiliki perbedaan, tapi sekarang kita harus menghormati itu semua, dan itu sangat penting, bos. Nah, Asia Tenggara sebenarnya Asia selama berabad-abad berada di persimpangan imperialisme, dominasi, kekuatan besar, eksploitasi, dan penghancuran. Kami adalah yang paling terpengaruh oleh persaingan kekuatan besar, dan oleh karena itu kami tiba pada cara kami sendiri. Betul, apa kenyataan ini, Indonesia ini terpengaruh sebenarnya ya dengan kekuatan-kekuatan negara yang besar macam Amerika, China, Rusia, masing-masing nih sekarang menjadi Indonesia nih menjadi tumpuan ya untuk macam dorang mau jadikan sekutu, tetapi Indonesia dia dengan caranya sendiri lah yang saya tengok di sini, dengan cara dorang macam mana cara mengendali hubungan dengan negara-negara luar. Itu yang dikatakan non-blok tuh kan. Cara Asia untuk menyelesaikan tantangan ini. Pengalaman bersama kami yang didominasi, diperbudak, dieksploitasi, memaksa kami sekarang untuk berusaha menciptakan lingkungan yang damai, intinya persahabatan, ujar beliau. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa Indonesia kali ini tetap pada prinsip politik bebas aktif, non-blok? Jawabannya karena adalah musuh Anda belum tentu menjadi musuh kami. Kita memiliki perbedaan, tapi kita semua harus menghargai itu, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang pidato Pak Prabowo di depan para menhan-menhan Asia Pasifik ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, baik. Kita sudah jelas tentang fakta ini. Dua perkara yang dibahaskan di sini, info yang baru nih ya. Apabila Indonesia dijadikan macam anggota G8, ini penglibatan Indonesia sebenarnya itu tidak menjadi masalah, sebab Rusia dengan Indonesia ni memang dari dulu lagi memang sudah sahabat baik, dan juga hubungan diplomatik pun bagus, ekonomi bagus ya, dari segi pertahanan pun sering bekerja sama. Jadi dengan tertubuhnya G8 ini menjadi satu kekuatan lagi ya untuk versi Rusia untuk mengimbangi ekonomi dunia ni. Itu yang penting ya. Sebab Indonesia ni dia mempunyai kelebihan di mana dari segi pertumbuhan ekonomi menjadi satu daya tarikan bagi
negara-negara yang besar nih. Buktinya apabila G20 itu diadakan di Bali nanti di Indonesia untuk membincangkan tentang ekonomi. Jadi kekuatan ekonomi Indonesia ni sudah jelas, sudah negara-negara besar nampak sudah potensi negara Indonesia ni. Dan berkaitan dengan Prabowo Subianto ni, ketegasannya dengan menyatakan bahawa musuh anda tidak semestinya musuh kami, itu memang benarlah, sebab di Indonesia ni dari segi kekuatan militernya menjadi nombor 1 ya Asia Tenggara, manakala di peringkat dunia nombor ke-15. Jadi persediaan dari segi pertahanan ini sudah diambil kira sebenarnya oleh Indonesia yang saya nampak ni, agar tidak sangat bergantung kepada negara-negara asing ataupun negara-negara super power seperti Amerika, Rusia gitu ya. Sebab Indonesia boleh berdikari dari segi membuat alutsista dan juga menjadikan negaranya itu pengeluar untuk alat-alat peperangan macam PT PAL, PT Pindad, PT Digantara. Itu adalah untuk menghasilkan alutsista untuk negara Indonesia. Jadi dengan kekuatan itu maka berani Prabowo Subianto untuk menyatakan begitu. Sebab kalaupun negara asing ataupun negara yang kuat-kuat ini guys tidak membantu begitu, negara Indonesia sudah bersedia dari segi pertahanan itu. Jadi ini bermakna negara Indonesia yang saya nampak di sini, dia punya dari segi kepimpinan, pemerintahan dan juga dari segi ekonomi dan pertahanan memang nampak dari hari semakin meningkat untuk dia punya kemajuan dan juga peningkatan kekuatan itu sentiasa naik peringkat. Apatah lagi baru-baru ini saya tengok untuk angkatan laut berada di kedudukan 4 ranking dunia ya. Jadi apapun ini merupakan satu kebanggaan ya bagi rakyat Indonesia, dikarenakan dari segi ekonomi pertahanan memang sudah terjamin untuk negara Indonesia. Jadi semoga negara Indonesia kekal aman, damai dan makmur, dan juga semoga hubungan negara kita nih guys, Malaysia Indonesia, tidak ada pertelingkahan, tidak ada masalah ya. Kita negara berjiran, negara bersaudara. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.